뭘 꼬라봐 이 개새끼야. 눈 깔아야. 뭐야 씨발 거. 야, 빨리 가자. Okay, boys, here we go. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan satu buah film yang berjudul Asurado. Film ini mengisahkan tentang keadaan sel penjara yang isinya para tahanan gangster dan mafia. Seperti apa filmnya? Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan dua geng tahanan yang sedang berkelahi di dalam penjara. Para sipir yang kewalahan pun tak memiliki pilihan lain selain menggunakan alat semprot air untuk mengakhiri perkelahian itu. Di tengah kekacauan itu, Kepala Divisi Keamanan mulai berpikir keras untuk mencari cara supaya dapat menciptakan suasana yang lebih damai di dalam penjara. Karena pada saat ini Kepala Sipir sedang dalam masa peninjauan untuk dipromosikan menjadi atasan. Kemudian Kepala Divisi Keamanan yang bernama Tuan Lee bertekad untuk menyelesaikan konflik antara dua kubu gangster ini. Dia akan berusaha untuk membujuk kedua bos gangster di sel tahanan itu supaya mau berdamai. Setelah perkelahian itu selesai, para tahanan sedang antri mandi. Di sana ada ketua geng yang bernama Doksa sedang mandi. Di sisi lain ternyata Doksa ingin dibunuh oleh musuhnya yang bernama Kim Dae-ho. Motifnya karena Kim ingin berkuasa di penjara itu. Namun rencana jahat Kim ini berhasil digagalkan oleh seorang sipir penjara. Ia sengaja ditugaskan oleh Tuan Lee untuk mengawasi kedua bos gangster ini. 자강 두천 한 놈을 없애야 조용해질 거 아니야. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana kedua bos gangster ini sangat dihormati dan mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuan Lee. Mereka diberikan makanan yang berbeda. Mereka juga bisa menikmati ayam rebus, sementara tahanan lain hanya mendapatkan sayur asem saja. Saat malam tiba, banyak kegiatan terjadi di dalam penjara. Mulai dari menghisap narkoba secara sembunyi-sembunyi hingga menghabiskan jatah sabun. Pada hari berikutnya, Kepala Sipir meminta Tuan Lee untuk bersiap karena sebentar lagi akan ada mafia berbahaya yang akan dipindahkan ke penjara mereka. Tentu saja, Kepala Sipir meyakini situasi di penjara akan semakin kacau. Namun Tuan Lee justru merasa senang karena menganggap ini sebagai kabar baik. Pasalnya, jika ada orang yang lebih kuat dari kedua kubu gangster di penjara, maka akan hanya ada satu pemimpin saja. Dengan begitu, masalah yang selama ini terjadi di penjara dapat terselesaikan. Keesokan harinya di lapangan, Doksa sengaja menemui Kim dan menantangnya untuk berkelahi. Di sini Doksa telah mendengar rencana busuk Kim yang ingin membunuhnya secara diam-diam seperti seorang pengecut. Kim yang tak ingin dianggap sebagai seorang pengecut pun langsung menerima tantangan dari Doksa. 이줄 아냐? 오늘 제대로 한번 해보자. 따라와 이 씨발놈아. Mereka berdua kini berada di pojokan lapangan. Disitulah tempat di mana para tahanan seringkali bertarung satu sama lain. Dan perkelahian pun diawali oleh anak buah mereka untuk memulai pertarungan ini. Tak lama setelah keributan itu, Doksa dan Kim kemudian dipanggil oleh Tuan Lee. Ia mencoba membujuk mereka untuk berdamai. Namun usaha itu gagal karena kedua belah pihak tetap keras kepala dan tidak mau berdamai. Keesokan harinya, mafia kelas kakap yang telah diinformasikan oleh Kepala Sipir akhirnya tiba di penjara. Penghuni baru ini bernama Lee Tae-sik. Ketika para sipir membawa Tae-sik masuk ke dalam penjara, semua mata langsung tertuju kepadanya. Seperti tak peduli, Doksa dengan santainya mengejek Tae-sik saat ia melintas. Tentu saja, sebagai akibatnya Doksa mendapatkan tendangan super dari Tae-sik. 야, 빨리 가자. Setelah itu, Tae-sik ditempatkan di sel khusus dan segera ditemui oleh Kepala Sipir bersama dengan Tuan Lee. Di sini Kepala Sipir meminta bantuan dari Tae-sik untuk membantu mengendalikan mereka yang seringkali membuat masalah di penjara. Sebagai imbalannya, Kepala Sipir berjanji akan membantu Tae-sik selama ia berada di dalam penjara. Di sisi lain, Kim sedang menceritakan tentang sosok Tae-sik kepada anak buahnya, yang ternyata Tae-sik adalah sosok mafia yang legendaris di tingkat nasional. Padahal dulunya Tae-sik ini hanyalah seorang satpam biasa yang tak sengaja berurusan dengan para gangster. Karena awalnya dia hanya ingin membantu seorang wanita. 가던 길이나 가시고. Selain itu, Tae-sik juga berhasil melawan ratusan anggota gangster sendirian.
Dan keahliannya ini mampu mengalahkan dengan tangan kosong. Keberhasilan itu membuatnya menjadi sangat terkenal. Setelah itu dia pun menjadi seorang mafia nomor 1 di Korea. Keesokan harinya, Tae-sik yang baru tiba di lapangan tempat berkumpulnya tahanan langsung diberi hormat oleh Kim dan Doksa. Tae-sik yang sebelumnya telah ditugaskan untuk meredam dua kubu gangster ini meminta mereka berdua untuk berdamai saja. Lalu tanpa basa-basi, Kim dan Doksa akhirnya memutuskan untuk berdamai dan saling meminta maaf. 그간 죄송했구만 이러. 승리. Kepala sipir yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan merasa sangat senang. Kini, ia bisa tenang karena tidak ada lagi pertarungan antara geng di penjara. Setelah kejadian itu, kini para tahanan pun sudah berdamai satu sama lain. Dan ini menciptakan suasana damai dan kekeluargaan di dalam penjara. Sementara itu, Tae-sik telah menjadi tahanan biasa dan dipindahkan ke sel bersama dengan Kim, agar ia bisa berbaur dengan tahanan lain. Singkat cerita, kini kepala sipir telah mendapatkan kenaikan jabatan dan penjara itu dipilih sebagai penjara teladan berkat kedamaian antara para tahanan. Untuk merayakan pencapaian itu, serta menghormati perpisahan dengan kepala sipir yang akan ditugaskan di tempat baru, mereka memutuskan untuk mengadakan acara perayaan untuk semua tahanan. Beberapa hari kemudian, kepala sipir penjara baru yang bernama Jo Pyong tiba di penjara. Ia kemudian disambut oleh Tuan Lee dan di sana Tuan Lee menjelaskan segala hal tentang penjara ini kepada Jo Pyong, termasuk kedamaian dan ketenangan yang telah tercipta sejak kedatangan Tae-sik. Dia juga mengatakan jika kini mereka sangat bergantung kepada Tae-sik dalam mempertahankan kedamaian di penjara. Mendengar itu tentu saja membuat Jo Pyong sangat marah karena ketenangan penjara malah bergantung kepada sosok mafia. 완전히 빵쟁이들한테 물들었구만. Kemudian setelah itu, Tuan Lee dengan wajah marah meminta semua tahanan untuk berkumpul. Tapi pada saat itu ada salah satu anak buah Kim yang malah bermalas-malasan. Dan tentu saja hal ini membuat Tuan Lee semakin marah dan memukulinya. Di sisi lain, Tae-sik melihat ada sesuatu yang akan terjadi. Tae-sik meminta Doksa dan Kim untuk menuruti semua perintah Jo Pyong dan bekerja sama. Tak lama setelah itu, Tuan Lee diberi tugas oleh Jo Pyong untuk memeriksa seluruh sel dan mengendalikan para tahanan supaya tidak terjadi kekacauan. Saat pemeriksaan berlangsung, para sipir menemukan banyak barang terlarang seperti rokok, pisau, dan narkoboy. Akibatnya, peraturan di penjara pun semakin keras dan tidak manusiawi. Para tahanan hanya diberi waktu 30 detik untuk mandi dan jatah makan yang tidak layak untuk mereka. Di tempat lain, Tae-sik sangat terkejut mengetahui kalau kepala sipir baru adalah Jo Pyong. Adegan kemudian flashback ke masa lalu. Di tempat karaoke, terlihat ada beberapa pemuda yang sedang mabuk dan ditemani oleh Elsie. Namun, pada saat itu, salah satu dari pemuda itu sengaja mencampurkan obat terlarang ke minuman salah satu Elsie yang bernama Horan. Akan tetapi, Horan menolaknya dan tentu saja hal ini membuat pemuda itu marah dan memukuli Horan dengan beberapa botol minuman. 마시라고 이 씨발년아! 술을 안 먹었으니까 벌칙이 필요하겠나? 마셔! Mendengar ada keributan, tak lama sang mucikari masuk ke ruangan itu. Ia terkejut melihat apa yang terjadi dan segera memanggil para penjaga. Tak lama, Tae-sik sebagai pemilik tempat karaoke juga ikut masuk ke ruangan dan mencoba menenangkan para pemuda rese itu. Namun pemuda itu malah memecahkan botol dan mencoba menyerang Tae-sik. 씨발! Tetapi takdir berkata lain. Pemuda itu terpeleset dan pecahan botol yang ia bawa mengenai dirinya sendiri hingga ia tewas. 이 개새끼야! Ternyata pemuda itu adalah anak dari Jo Pyong. Karena peristiwa itu membuat Tae-sik dipenjara selama 5 tahun meskipun bukan kesalahannya. Setelah kejadian itu Tae-sik menikah dengan Horan. Namun karena dendam Jo Pyong terhadap Tae-sik masih ada, membuat Jo Pyong melakukan berbagai cara agar Tae-sik mendapatkan tambahan hukuman 1 tahun lagi dan dipindahkan di penjara ini. Rencana Jo Pyong tak sampai di situ saja. Kemudian Jo Pyong sengaja menggantikan posisinya sebagai kepala sipir di penjara dengan tujuan untuk menyiksa dan menjebak Tae-sik di jeruji besi seumur hidup. Tak berhenti di situ, Jo Pyong pun memerintahkan 2 sipir lainnya untuk menggantung dan memukul Tae-sik saat itu juga. 그게 이유야 이 새끼야. Sementara itu, Tuan Lee terlihat sangat tertekan.
Dia takut kehilangan pekerjaannya dan merasa tak ada pilihan selain menuruti perintah dari Jo Pyong. Jo Pyong kemudian menyuruh Tuan Lee untuk mengembalikan Doksa dan Kim ke dalam sel mereka. Namun bukan sekedar itu, Tuan Lee diperintahkan untuk menciptakan suasana permusuhan seperti dulu lagi. 그 두 놈이 설치기에 만들란 말이야. 예전으로 돌려놔. Karena Jo Pyong ingin merasakan aura penjara yang sebenarnya. Tak hanya itu, Jo Pyong juga meminta Tuan Lee untuk memaksa penghuni sel yang menyimpan narkoba supaya memberikan pernyataan palsu. Dia harus mengaku kalau pemasok obat-obatan terlarang di penjara itu adalah Tae-sik. Tujuannya supaya Tae-sik bisa mendapatkan hukuman tambahan. Keesokan harinya, terlihat Horan berencana untuk menjenguk Tae-sik di penjara. Tetapi Horan malah disuruh masuk ke ruangan Jo Pyong terlebih dahulu. Jo Pyong bilang kepada Horan kalau Tae-sik adalah tahanan yang teladan. Jadi dia memberi Horan kesempatan istimewa untuk bertemu suaminya di ruang Jo Pyong. Horan yang belum pernah bertemu dengan Jo Pyong pun langsung percaya dan meminum kopi yang sudah dibuat oleh Jo Pyong. 멀리서 오시느라고 힘드셨죠? Ternyata kopi itu sudah dicampur dengan obat tidur. Begitu Horan tak sadarkan diri, Jo Pyong mencoba melecehkan dan memotret Horan yang tak berdaya. Tidak lama kemudian Tae-sik dibawa masuk ke ruangan Jo Pyong. Melihat istrinya pingsan membuat Tae-sik mulai marah. Apalagi posisi baju Horan sudah terbuka. Tapi sayangnya Tae-sik tidak bisa berbuat apa-apa karena tangan dan kakinya diborgol. Sampai akhirnya Jo Pyong memerintahkan Tuan Lee untuk menghajar Tae-sik sampai pingsan. Setelah itu Doksa dipanggil oleh Jo Pyong. Sepertinya ada penawaran menarik untuk Doksa. Ternyata Doksa akan dibebaskan bersyarat jika bersedia menangkap Tae-sik kabur dari penjara. Dan ia juga diminta menyandra Horan, istri dari Tae-sik. 이태식만 잡으면 돼. 평생 고통받게 하고 싶은데. Mendengar tawaran itu, Doksa langsung teringat dengan ibunya. Akhirnya dia menerima tawaran itu karena pada saat ini ibunya sedang sakit dan Doksa ingin sekali merawat ibunya. Keesokan harinya, terlihat Tae-sik mencoba kabur dari penjara. Ia dibantu oleh tahanan lain yang juga ditahan di sel khusus karena dulu ia terkena kasus berani melawan petugas sipir. Setelah keluar dari sel, Tae-sik bertemu dengan Kim yang menyamar memakai baju sipir. Tae-sik berencana untuk menghabisi Jo Pyong. Namun, para anak buah Kim melarangnya karena penjagaan penjara saat ini sedang sangat ketat. Anak buah Kim juga mengungkapkan fakta mencurigakan kalau Doksa tiba-tiba dibebaskan bersyarat. Mendengar berita ini, Tae-sik tersadar kalau Horan berada dalam bahaya dan meminta Kim serta para tahanan lain untuk membuat keributan agar dia bisa kabur. Melihat ada keributan, Tuan Lee kemudian memerintahkan para sipir untuk mengamankan para tahanan. Sementara itu, Tuan Lee melihat Tae-sik yang sedang menyamar memakai baju sipir yang terlihat hendak kabur. Akan tetapi, Tuan Lee membiarkan Tae-sik kabur begitu saja dan ia pun tampak senang melihat Tae-sik berhasil kabur. Setelah itu, Tuan Lee melapor kepada Jo Pyong kalau saat ini Tae-sik telah berhasil kabur dari penjara. Namun Jo Pyong tampak santai karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Namun karena itu, dia sudah mengatur dengan sengaja membiarkan Doksa berada di luar penjara untuk menangkap Tae-sik. Kemudian Jo Pyong meminta agar Tuan Lee tetap tenang dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa karena Menteri Hukum akan melakukan inspeksi dalam 2 jam lagi. Akhirnya, Tuan Lee segera mengatur para sipir dan tahanan agar mereka berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Tae-sik yang berhasil kabur dari penjara segera mencari istri tercintanya. Sampai akhirnya dia pun bertemu dengan anak buah Doksa dan berhasil melumpuhkan mereka demi mendapatkan informasi mengenai keberadaan Doksa saat ini. 독사 어딨나? Di sisi lain, di penjara nampak Pak Menteri telah tiba dan ia pun langsung disambut oleh Tuan Lee serta beberapa wartawan. Pada saat yang bersamaan, Tae-sik akhirnya berhasil menemui Horan yang sedang disekap oleh anak buah Doksa. Setelah itu, tiba-tiba saja Doksa datang bersama petarung terbaiknya. Ia pun langsung menyerang Tae-sik. Saat Tae-sik berhasil mengalahkan Doksa, dia tidak menyadari jika Doksa diam-diam mengeluarkan pisau dan menusuknya. 용서하십시오. Meski terluka, Tae-sik segera membawa Horan untuk kabur. Tae-sik yang berada dalam situasi mencekam ini meminta Horan untuk melarikan diri dan melaporkan kepada polisi bahwa Tae-sik telah kabur dengan harapan bisa menyelamatkan mereka berdua.
Sementara itu, Tae-sik sendiri akan mengalihkan perhatian Doksa dan anak buahnya. Tae-sik kemudian bertemu lagi dengan Doksa. Meskipun sudah tertusuk, Tae-sik masih mampu untuk melawan Doksa, sehingga pertarungan antara keduanya tak bisa dihindarkan lagi. Setelah itu terlihat mereka berdua tergeletak tak berdaya. Di tengah kondisinya itu, Doksa mengungkapkan kepada Tae-sik kalau dia saat ini sedang diperalat oleh Jo Pyong. Namun, dia telah memberikan beberapa informasi kepada seorang rekan reporter untuk menghancurkan Jo Pyong. Tak lama setelah itu, Doksa pun segera menghubungi rekan reporternya itu dan Tae-sik memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara. Sementara itu, Jo Pyong dan Pak Menteri sedang menikmati kopi. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan para reporter yang menanyakan tentang kaburnya Tae-sik. Mereka ingin mengkonfirmasi tentang dugaan jika Jo Pyong telah membuat bukti dan saksi palsu demi menjerat Tae-sik. Mendengar pernyataan itu, membuat Jo Pyong terdiam dan tidak bisa menjawab. Akhirnya, Jo Pyong meminta Tuan Lee untuk mengusir para wartawan itu. Pak Menteri yang menyaksikan situasi ini memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa semua CCTV dan HP milik Jo Pyong. Ketika Pak Menteri membuka HP milik Jo Pyong, Pak Menteri mendapati beberapa foto Horan yang sedang dilecehkan oleh Jo Pyong. Di sisi lain, Tae-sik dan Doksa berhasil kembali ke penjara dengan badan penuh luka dan langsung diamankan oleh petugas penjara. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu, penjara kembali mendapatkan ketenangan seperti sebelum-sebelumnya. Tampaknya juga, pada saat ini Tuan Lee telah diangkat menjadi kepala sipir, dan film pun tamat.